Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Beberapa hari lalu terjadi penembakan di gedung Majelis Ulama Indonesia yang mengakibatkan satu orang petugas terluka dan pelaku dinyatakan tewas setelah mengalami pingsan. Menurut Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis, bahwa pelaku sebelumnya sudah pernah menyurat ke MUI dan menyatakan akan menyerang MUI. Tetapi pihak MUI tidak menanggapi ancaman tersebut dan telah melaporkan yang bersangkutan ke pihak yang berwenang. Menurut informasi bahwa pelaku menginginkan agar MUI mengakui sebagai nabi, sebagaimana yang diakui oleh yang bersangkutan bahwa dirinya adalah nabi. Fenomena pengakuan diri sebagai nabi sebenarnya sudah banyak sekali, terutama di masa nabi. Dan setelah Nabi wafat, banyak sekali yang muncul dan mengaku dirinya sebagai Nabi. Contoh misalnya, Aswad Al-Ansi di Yaman, yang mengaku Nabi pada masa akhir-akhir kehidupan Nabi Muhammad SAW. Ia murtad dari agama Islam dan mengaku mendapatkan nubuah atau kenabian. Ia juga menjadi orang pertama yang murtad pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian ada Al-Aswad yang pengikutnya menguasai hampir seluruh wilayah Yaman hanya dalam waktu yang cukup singkat, sekitar 3 atau 4 bulan. Al-Aswad muncul dan mengakui sebagai nabi ketika Nabi Muhammad SAW waktu itu masih hidup, sehingga Nabi meminta kaum muslimin Yaman untuk memerangi mereka. Kemudian ada Tulaiha ibnu Khuwailid al-Asadi yang juga mengaku sebagai nabi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Namun yang bersangkutan kembali sadar dan memeluk Islam dan menjadi muslim yang baik. Yang paling kita kenal dan sering mendengar adalah Musailamah Al-Kazzab yang mengaku dirinya menerima wahyu dalam sebuah kegelapan, sehingga membuat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menggelar operasi militer di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menumpas yang bersangkutan. Fenomena pengakuan atas nabi bukan saja terjadi di kalangan laki-laki, tetapi juga terjadi di kalangan perempuan. Misalnya Sajah binti Al-Harith At-Taglibiyah, seorang wanita Arab Kristen yang juga mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sajah memiliki banyak pengikut yang berasal dari sukunya sendiri dan kabilah-kabilah di sekitarnya. Bersama pasukannya, ia memperluas wilayah kekuasaannya hingga tiba di Al-Yamamah dan bertemu dengan Musailamah Al-Kazzab. Yang paling terakhir yang menggemparkan umat Islam adalah kemunculan Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Lelaki yang berasal dari India ini mengaku telah menerima wahyu dari langit. Ia juga menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberinya kabar gembira bahwa ia akan hidup selama 80 tahun. Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani pun memiliki pengikut. Melihat itu, para ulama memberikan penjelasan kepada kaum muslimin bahwa Mirza Ghulam adalah pendusta besar. Lalu bagaimana kita harus menyikapi hal-hal seperti ini? Karena tidak menutup kemungkinan ke depan dan tahun-tahun yang akan datang akan muncul lagi banyak orang yang mengaku dirinya sebagai nabi dan mendapat wahyu. Kita umat Islam harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul. Jumlah rasul yang kita wajib imani adalah 25, sementara nabi tidak terhitung jumlahnya. Ada nabi tapi bukan rasul, tetapi semua nabi adalah rasul. Nah, dalam Islam kita meyakini bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib adalah nabi dan rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini. Artinya, tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengakui dirinya sebagai nabi, itu adalah hak dia, tetapi kita tidak wajib mengimani. Karena dalam ajaran agama kita bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Siapapun yang datang di kemudian hari, kemudian mengaku dirinya adalah nabi atau mendapat wahyu, maka itu adalah sebuah kebohongan dan kesesatan. Karena Allah tidak mengutus begitu saja nabi dan rasul, tetapi ada hal-hal yang Allah berikan kepada seseorang yang wajib dimiliki orang itu ketika ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Misalnya dalam Islam bahwa seorang nabi harus siddiq, artinya jujur.
kemudian harus amanah, dan harus patana, artinya pintar. Dan yang terakhir tablik, artinya harus menyampaikan risalah yang diamanahkan kepadanya. Selain itu, Allah tidak saja mengutus seorang nabi dan rasul, tapi itu harus memperhatikan situasi lapangan atau apakah sudah saatnya mengirim nabi atau rasul. Kalau kita memperhatikan kondisi sekarang ini, tentu Islam sebagai agama terakhir yang dijalankan oleh umat manusia masih sesuai dengan originalitasnya. Kalaupun ada atau muncul pandangan-pandangan miring, itu belum mendominasi di masyarakat. Bahkan sebaliknya, setiap kali muncul pandangan miring, banyak sekali yang mengkritik dan memprotesnya. Demikian yang saya bisa sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.